hari ini kita akan berbicara tentang the school of life. Sekolah kehidupan. Tahukah saudara bahwa hidup kita ini adalah sebuah sekolah kehidupan? Hidup ini adalah pembelajaran yang terus-menerus, saudaraku. Bedanya kalau sekolah akademis, saudara, kita tentu saja di sekolah akademis belajarnya, saudara di sini yang punya anak-anak pasti tahu ya, ada yang belajar math, apalagi ibu-ibu, science, apalagi bahasa, betul ya. Tapi kalau di sekolah kehidupan bukan itu yang kita pelajari. Di sekolah kehidupan bagaimana berjumpa dengan orang-orang dari berbagai macam pikiran yang kadang gak masuk di akal kita. Tapi kita tetap bisa berdampingan. Bukankah ada bersama-sama di sini juga kita belajar saling menghargai satu dengan yang lain? Bekerja sama. Saya percaya saudaraku segini banyaknya orang pasti punya pemikiran yang berbeda-beda. Tapi di sekolah kehidupan kita belajar ya saling satu dengan yang lain bisa berdampingan. Di sekolah kehidupan saudaraku kita juga belajar. Sekalipun masalah demi masalah terjadi. Bagaimana tetap berjalan. Bagaimana tidak menyerah. Bagaimana sampai titik akhirnya lebih dari pemenang. Jadi atas kehidupan saudara. Kalau di sekolah akademis saudaraku kita ada ruang. Betul ya? Belajar ada kelasnya. Ada waktu. Dari jam 7 pagi sampai jam sekian kan. Kalau di sekolah kehidupan Bu, nggak ada kelasnya. Dimanapun kita belajar, kita berada saudaraku, itulah kelas kita. Pagi-pagi ibu-ibu pergi belanja, yaitu sekolah kehidupan. Siangnya berangkat ke kantor, itu juga sekolah kehidupan. Malamnya di kamar sama suami, itu pun sekolah kehidupan, saudaraku. Nggak ada tempatnya, nggak ada waktunya, saudara. Dan yang namanya sekolah akademis ada level, betul? Kita dari TK, SD, SMP, SMA, ada level-levelnya. Kalau di sekolah kehidupan saudaraku, sampai seumur hidup. Seumur hidup. Wisudanya kita kalau sudah ketemu nanti di atas dengan Bapak kita yang di surga. Boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Bedanya lagi saudara, kalau di sekolah akademis ada biaya yang fix ya. Saudara masukin anak kan sudah oke, sekian. Untuk sekian tahun. Nah kalau di sekolah kehidupan saudaraku. Ada waktunya kita belajar dan gratis loh. Tahukah saudara sementara saya ada di tempat ini. Saya belajar dari saudara tempat ini dan itu gratis. Tapi ada kalanya engkau belajar dan biayanya mahal sekali. Saat ditipu ratusan juta, itu pun sekolah kehidupan. Dari situ biayanya mahal. Dan kita belajar. Bukan hanya itu saja saudaraku yang membedakan sekolah akademis dengan sekolah kehidupan. Kalau di sekolah akademis ada gurunya. Betul ya? Ada guru sains, ada guru math, ada guru bahasa, Mandarin, English. Ada gurunya. Tapi tahukah saudara di sekolah kehidupan, everybody can be your teacher. Saudara belajar dari para pemimpin di tempat ini. Boleh kita kasih tepuk tangan saudaraku buat leader-leader yang luar biasa yang ada di tempat. Kita belajar dari para leader yang ada di sini. Kita belajar juga saudaraku dari para pembicara, gembala sidang kita. Kita belajar saudara. Tapi tahukah saudara, bahkan dari ART kita pun kita bisa belajar. Come on. Di sekolah kehidupan, bahkan saudaraku, dari orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang sebagian dari saudara mungkin sebut ini sudah pasti musuh gitu kan saudaraku. Itu pun
bisa menjadi guru kita. Berapa banyak yang sadar bahwa selama kita hidup ini adalah pembelajaran. Itu sebabnya saudaraku, lihat kiri kanan saudara, kasih jabat tangan, katakan, welcome to the school of life. Dan sekali lagi lihat kiri kanannya, kasih jabat tangan lagi, katakan, kita ini murid dari sekolah kehidupan. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Dan di dalam sekolah kehidupan ini ya saudaraku, mari kita belajar dari salah satu orang, salah satu yang disebut Tuhan sebagai murid yang paling lembut hatinya, saudara. Saya percaya disebut paling lembut hatinya karena dia sudah banyak belajar, saudaraku. Begitu banyaknya yang dia alami dalam kehidupannya, saya rasa layak kita belajar dari orang ini. Namanya adalah Musa. Mari kita lihat dari Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-10. Apa sih yang Musa katakan tentang sekolah kehidupan? Masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat, 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan melayang lenyap. Artinya Musa mengatakan kepada setiap kita, come on, life is short. Buat sebagian dari saudara yang berkata kepada saya, Pastor, mau sampai kapan kayak begini terus? Sampai kapan kami ngalami kayak begini terus? Ibu-ibu, hidup itu singkat. Berlalunya buru-buru. Begitu saja lenyap, saudaraku. Musa mengajarkan kepada kita, tenang ibu-ibu. Tidak selamanya. Kalau ada badai, esok harinya terbitlah pelangi buat saudara. Itu sebabnya jangan menyerah. Aminnya yang paling keras. Sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Kita lompat yuk, ayat yang ke-12. Apa yang Musa ajarkan? Dia ngomong gini, saudaraku. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Kenapa Musa mengatakan ajar kami sedemikian hingga kami bisa beroleh hati bijaksana? Karena nyatanya ibu-ibu, banyak orang yang hidupnya sembrono. Nyatanya banyak orang, lebih banyak bahkan yang hidupnya serampangan. Nyatanya banyak orang yang hidupnya berantakan. Itu sebabnya Musa berkata, ayo hiduplah bijaksana. Jadi satu pertanyaan, Pastor, kenapa nggak bisa bijaksana kan gitu? Sederhana ibu-ibu. Karena kadang dalam kehidupan kita ada banyak di antara kita yang gak pernah mau belajar. Kita sebagai ibu-ibu berapa banyak kalau anaknya pulang sampai malam masih belum pegang buku, kita ngomongnya apa ibu-ibu? Ayo belajar. Betul? Jangan malas belajar. Tapi hari ini dengan segala kerendahan hati izinkan saya mengatakan ulang. Saya pun seorang ibu di momen ulang tahun WOI yang ke-17 ini. Senggol kiri kanan katakan, ayo belajar. Ayo belajar. Ini jadi momen evaluasi. Ini jadi momen di mana kita melihat apa saja dalam kehidupan ini yang masih serampangan, yang masih sembrono. Sampai satu kali nanti kita pulang ya. Nggak ada yang abadi kan di sini? Mau ditarik kiri kanan wajahnya? Mau pakai perawatan apapun?
Tapi setiap kita satu hari nanti kita akan pulang. Berjumpa dengan Bapak kita yang ada di surga. Boleh nggak saudara? Selama kita hidup ini. Biar hidup ini kita terus belajar. Sampai nanti kita pulang. Kita jumpa dengan dia. Di momen graduation. Dia berkata, well done. Engkau orang yang setia. Engkau orang yang setia. Masuklah ke dalam kebahagiaan Bapakmu yang di surga. Saya berdoa itu yang jadi. Bahkan yang paling ujung, boleh sekali lagi tepuk tangannya yang paling meriah. Dan hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara untuk melihat Pastor, bagaimana dalam kehidupan kita ini kita bisa terus belajar. Karena jangankan school of life ya, dalam akademik aja. Ibu-ibu ada nggak yang pernah ngalami anaknya bilang, Ma, nggak mau sekolah. Ada ya? Banyak ya? Jangankan anaknya loh, ibu-ibu waktu kecil ada nggak yang bilang nggak mau sekolah? Aduh, tanpa terasa ya, saudaraku, waktu sudah berlalu. Kita berpikir kita sudah lulus sekolah, tapi sekolah masih terus berjalan. Kan? Terus bagaimana Pastor saya bisa terus belajar? Kalau sekolah ini sepanjang hidup saya, bagaimana kita bisa terus belajar? Saya ingin mengajak saudara untuk membuka hati lebar-lebar. Saya akan bagikan 3 poin saudaraku. Yang pertama, ayo belajar dari firman. Kalau kita mau dalam kehidupan kita ini nanti satu hari kita kembali kepada Bapa kita di surga. Kita wisuda. Didapati hati yang bijaksana. Ayo belajar dari firman. Kita buka ayatnya terlebih dulu yuk. Mazmur pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-97. Yang sudah ketemu katakan amin. Sampai ayatnya yang ke-100. Boleh bantu baca saudaraku? Saya akan bacakan ayat 97, saudara 98, kita bergantian. Sampai ayat 100 kita baca sama-sama. 97. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Berhenti sampai di situ dulu ibu-ibu. Menurut saudara kenapa pemazmur mengatakan itu? Kenapa dia begitu cinta dengan firman? Pasti ada penyebab dong, saudara. Boleh saya tanya dulu pengakuan dosa ibu-ibu? Ada yang baca Alkitabnya ngantuk? Nggak usah angkat tangan deh. Ada di sini ya kalau baca Alkitab rasanya, aduh pastor, jadi obat tidur gitu. Iya katanya, polos saudara. Tapi saya menemukan sesuatu yang unik di sini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Sepertinya kita harus belajar apa rahasia dari pemazmur. Kenapa kita ngantuk dan dia menghargai Taurat begitu rupa. There must be something kan saudaraku. Boleh ya? Ayat 98. Baca dengan suara keras yuk ibu-ibu. 23. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana dari musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Wow. Berapa banyak yang sepakat dalam kehidupan nggak dicari pun masalah datang. Oke. Berapa banyak di sini yang mau menang terhadap musuh masalahnya? Oh, saya percaya semuanya akan angkat tangan di tempat ini. Berapa banyak yang mau berkemenangan dari musuhnya? Aminnya boleh yang paling keras. Oh, saya rasa semuanya di tempat ini. Saudara tahu nggak kenapa pemazmur begitu antusias membaca firman? Karena dia tahu, ternyata firman membuat engkau begitu bijaksana. Satu demi satu masalah boleh datang. Engkau lebih hebat dari musuh-musuhmu. Kalau matematika sekarang saya tanya kalkulus semua udah pada lupa. Kalau saya tanya pelajaran-pelajaran yang dulu sudah pada lupa. Tapi tahukah saudara, firman itu stick with you.
Firman itu stick with you. Ada waktu-waktunya di mana engkau menghadapi masalah demi masalah. Nggak tahu dari mana. Muncul begitu saja. Yang pernah ngalami ngatakan amin. Dia tidak pernah pergi dari hidupmu. Kapanpun engkau mengalami masalah, tidak ada satu orang pun yang bisa menolong engkau. Firman muncul, saudara. Firman berbicara. Dia memberi petunjuk. Tiba-tiba, satu demi satu musuh bertekuk lutut di bawah kaki. Oh, come on. Tidak heran, itu sebabnya pemazmur mengatakan, aku mencintai Tauratmu. Oh, come on. Ayat yang ke-99-nya saya bacakan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Terima kasih. It's okay. Peringatan-peringatmu kurenungkan. Sehingga aku lebih berakal budi. Apa itu lebih berakal budi? Di setiap masalah yang kita lalui. Masalah tidak menjatuhkan kita. Masalah tidak membuat kita mundur. Masalah tidak membuat kita down. Masalah tidak membuat engkau pahit dan akhirnya ugly. Pernah melihat orang-orang yang hidupnya pahit, saudaraku? Coba dekat-dekat dengan mereka. Ugly loh. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Karena ketika kau dekat sakit itu, entah kenapa, saudara dekat orang-orang yang sakit, saudaraku, yang hatinya sedang sakit, engkau bisa ikut-ikutan sakit tuh. Tapi firman membuat kita lebih berakal budi dalam setiap masalah. Kita tidak mundur, kita tidak pahit, kita tidak hancur. Firman membuat kita terus bertahan, terus berjalan, terus melangkah. Kita jadi lebih berakal budi. Dan ayat 100 yuk, kita baca sama-sama dengan suara yang paling keras. 2, 3. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang pita-pitamu. It's okay. Kalau ada di tempat ini saudara berkata, Pastor, saya belum berpengalaman. Pastor, saya masih mama muda. Mahmud katanya saudara. Mama muda. It's okay. Asalkan engkau belajar dengan tekun merenungkan firman. Engkau boleh muda, engkau boleh belum berpengalaman. Firman membuat engkau belajar lebih bijaksana. Bahkan lebih dari yang di atas saudara. Boleh senggol kiri kanannya mulai hari ini. Love your Bible. Boleh ya? Cintai Alkitab. Sampai-sampai seorang Rasul Paulus memberikan nasihat kepada murid kesayangannya. Kita baca saudaraku 2 Timotius pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-15 dia nasihatkan kepada anaknya apa? Ingat kata Rasul Paulus. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Rasul Paulus tahu betapa pentingnya firman itu. Saudara, kalau ada orang bertanya kepada saya, Pastor, apa yang harus saya lakukan setelah saya jadi orang Kristen? I will say, beli Alkitab. You can either buy it, you can download it, whichever. You gotta have your Bible with you. Punyai Alkitab. Berapa banyak wanita-wanitanya Tuhan di tempat ini yang sudah punya anak? Boleh lambaikan tangannya kepada saya, proud mom? Boleh? Wow. Sekali lagi saudara kita kasih tepuk tangan buat ibu-ibu yang luar biasa di sini. Boleh nggak saya titip ibu-ibu? Ajarkan anakmu sejak kecil mengenal dan mencintai Alkitab. Banyak kita orang Kristen, tapi kita nggak pernah ajarin anak kita Alkitab.
Nanti gedenya anak ini itu dan lain sebagainya kita bilang, dari mana sih? Karena nggak pernah diajarin rambu-rambu. Alkitab itu memberi rambu-rambu kepada anakmu loh saudara. Tanpa kau sadari, firman ini boleh dimunculkan ayatnya, adakah? Alkitab itu memberikan hikmat kepada kita. Berapa banyak dari saudara yang percaya bahwa yes, Alkitab itu membuat kita lebih cerdas loh. Oh benar saudaraku, that is so true. Tahukah saudara, saya alami itu dalam hidup saya. Saya lahir besar di keluarga yang mami saya itu very perfectionist, saudaraku, dalam hal pelajaran akademis. Jadi kalau mami saya ngomong sama saya ingat sekali. Kamu dapat nilai 7, itu jelek. Itu mami saya, saudara. 7 itu jelek. 8, saya nggak akan pernah dipuji kalau dapat nilai 8. 8 itu biasa. 9 baru oke. 10 perfect. Saya tumbuh di dalam satu keluarga yang cici saya itu straight juara 1. Saudara. Mami saya orang yang sangat pintar sekali. Tapi mami saya ketemu dengan anak keduanya yang seperti ini gitu saudara. Nggak jelek-jelek amat. Tapi karena cici saya, saudaraku, straight terus juara 1, ya saudara bisa mengerti lah pengharapannya kan saudara dari anak kedua gitu kan. Berapa banyak ibu-ibu di sini yang menemui anak pertama dan anak kedua bumi langit. Setelah anak pertamanya juara 1 terus, anak kedua gitu saudara. Nggak jelek-jelek amat sih, saya juga nilai nggak rendah-rendah amat. Karena dari keluarga seperti itu mau rendah seperti apa, habis saudaraku. Jadi nggak rendah-rendah amat, saya masih 10 besar saudara. Masih terkontrol, 10 besar lah. Jelek-jelek kalau lagi hang, saudara, lagi error, ya ranking 11 lah. 13 itu udah aduh saudaraku, nggak keluar rumah saya saudara. Jadi nggak jelek-jelek amat, tapi saya nggak pernah juara. Saya nggak bisa belajar lama, saya nggak bisa berkonsentrasi lama seperti cici saya, saudaraku. Itu sebabnya mami saya tuh terus berusaha kayak, ya segala cara ibu-ibu kalau mau memotivasi anaknya gimana sih saudara? Kalau nanti nilai 9 ya, nilai 10 ya, kamu boleh minta hadiah katanya saudara. Gagal saudara. Dimotivasi dengan hadiah gagal. Ibu-ibu kalau motivasi hadiah gagal, next yang dilakukan apa? Ancaman. Itu pun gagal. Saya diancam nanti, awas ya ini, ya itu ya. Gagal saudara. Ya begitu-begitu aja lah. Nilainya nggak jelas saudara. Tapi tetap 10 besar. Percayakah saudara sampai saya berjumpa dengan Yesus saya? Ketika saya jumpa dengan Yesus saya. Di situ, kalau kita benar ya saudaraku, mencari dan mengejarnya ya, akan muncul kehausan untuk belajar lebih. Akan muncul keinginan untuk membaca Alkitab. Tiba-tiba kalau dari hati kita tuh kayak pingin aja ibadah WOI seperti ini datang. Nanti hari Minggu pagi datang. Minggu siang datang aja. Minggu sore ikut datang. Full timer pulang, kita tetap di gereja. Kehausan seperti itu saudaraku muncul dalam hati saya. Tahukah saudara? Tanpa saya sadari. Tidak ancaman, tidak hadiah, reward. Saya yang tadinya nggak pernah bisa juara, tiba-tiba juara 3, kalau nggak 3 jelek-jelek 4, saudaraku. Just like that. Tahukah saudara, Alkitab membuat engkau cerdas. Engkau yang ingin anak-anakmu cerdas ya saudaraku, bacakan Alkitab. Sejak dari kecil ajar dia untuk menghafal ayat-ayat di dalam Alkitab. Sejak dari kecil ajar dia untuk merenungkan firman Tuhan. Karena yes, firman, boleh dimunculkan ayat tadi lagi, memberi hikmat dalam hidupmu. Dia bukan hanya memberi hikmat, dia menuntun engkau kepada keselamatan. Tidak heran, tiba-tiba ketika saudara dengar firman seperti ini, pulang, saudara ikut ibadah hari Minggu, pulang, kalau kita melakukan hal yang salah, firman itu bisa mengingatkan loh. Nggak boleh. Nggak benar. Tiba-tiba kayak hati nurani berbicara.
Tiba-tiba kita berasa kayak ini ada yang Tuhan nggak suka nih gitu. Kenapa? Karena lihat, firman menuntun engkau pada keselamatan, saudaraku. Dan ayat yang ke-16, saya ingin mengajak saudara melihat. Yuk, ayat yang 16 mengatakan seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Pertanyaan saya, segala tulisan yang diilhamkan Allah ini bicara tentang apa? Nah, tadi di atas kan Rasul Paulus sedang berbicara tentang kitab suci. Berarti saudaraku, kitab suci itu adalah segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Pastor, maksudnya gimana nih? Kitab suci adalah segala tulisan yang diilhamkan. Artinya kata diilhamkan itu seperti ini, Bapak Ibu. Kalau saudara tulis dari pikiran kita sendiri, maka itu bukan diilhamkan. Tapi kata diilhamkan artinya Tuhan menaruh petunjuknya. Tuhan menaruh pikiran dan isi hatinya kepada sang penulis, dituangkan dalam bentuk kata dan tulisan, itu ilham. Pastor, what's your point? Tahukah saudara, Alkitab saudara bukan pikiran manusia. Alkitab saudara sumbernya dari atas. Kalau Alkitab saudara sumbernya dari atas, dia mengilhami si penulis. Jangan heran, kau baca, tiba-tiba dia mengilhami engkau. Karena dia sumbernya bukan dari bawah, saudaraku. Dia sumbernya dari atas. Bahkan ayat ini dalam terjemahan KJV-nya, boleh dimunculkan? Dikatakan, saudaraku, terjemahan KJV-nya, all scripture is inspired by God, given by inspiration of God. Ayat Alkitab yang saudara baca satu demi satu itu dikasih dari inspirasinya Tuhan. Artinya apa, saudaraku? Kalau dia diinspirasikan oleh Tuhan, kelasnya, levelnya beda. Jangan heran ketika saudara tiba-tiba dengar firman, karena dia diinspirasikan oleh Tuhan, levelnya beda, engkau bisa di-upgrade. Yang tadinya gampang emosian, terus dengerin firman, terus dengerin firman, terus dengerin firman. Karena inspirasinya Tuhan, engkau jadi terinspirasi. Tiba-tiba hatinya jadi lebih lembut. Enggak lagi gampang marah. Dan satu terjemahan lagi yang saya sangat senang sekali, saudaraku. The Message. All scripture is God-breathed. Ini amazing, saudara. Tahukah saudara, kenapa kalau saudara dengar firman Tuhan ya, tiba-tiba semangatmu yang sudah pudar itu kayak dibangkitkan lagi. Tahukah saudara kenapa? Karena setiap ayat yang kau baca, di dalamnya nafas hidup ilahi itu dihembuskan. Tidak heran orang yang sudah kering, bangkit itu rohnya. Because dia bukan pikiran manusia. Pikiran manusia, Pak, tidak bisa melakukan itu. Tapi karena dia God-breathed. Masih ingat proses penciptaan manusia, ibu-ibu? Manusia dibentuk dari tanah dan debu. Sudah jadi, tapi belum hidup. Tiba-tiba, Alkitab mencatat, manusia menjadi makhluk hidup. Come on. Kalau ada di tempat ini, engkau yang hari-hari ini merasa engkau tidak hidup. Engkau yang hari-hari ini merasa hidup segan mati tak mau. Engkau yang hari-hari ini merasa kayak tidak ada semangat. Tidak ada cara yang lain. Cintai Alkitabmu. Dia God-breathed. Dia akan menghembuskan nafasnya. Yesaya 37, tulang-tulang kering, saudaraku, yang sudah tidak berguna. Tuhan suruh Yesaya apa? Bernubuat pada tulang kering. Nafas dari 4 penjuru masuk. Ketika ada God-breathed, apa yang terjadi? Tulang kering bersatu. Muncul urat, muncul daging. Dia berdiri kembali. Dia bukan lagi menjadi tulang kering. Dia menjadi pasukan tentara Allah yang besar. Oh, come on.
Saya berdoa wanita yang ada di WOI ini adalah wanita-wanita yang tertanam kuat di dalam firman. Saya berdoa orang-orang Kristen yang ada di tempat ini, orang-orang Kristen yang tertanam kuat di dalam firman. Saudara nggak aja bisa kuat dengan pujian penyembahan, sorry saudaraku. Yes, engkau bisa dijamah Tuhan saat engkau berdoa, saat engkau memuji dan menyembah. Kalau engkau mau grow dalam sekolah kehidupan, engkau mau grow, tidak ada cara lain. Engkau harus belajar firman. Karena ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, saudaraku. God breathed itu kita nggak bisa lakukan. Kalau saudara nggak baca firman, engkau nggak bisa kuat. Nafas itu yang membuat engkau bangkit. Nafas itu yang membuat engkau hidup. Nafas itu yang tiba-tiba tadinya sudah nggak ada semangat, nggak ada kekuatan, nggak tahu dari mana asalnya. Mengalir begitu saja dari ujung kepala masuk, saudaraku. And then you become strong. Yang pertama belajar dari firman ya. Ibu-ibu boleh ya. Yang kedua saudaraku, belajar dari orang lain. Lihat kiri kanan saudara dan saudara katakan, saya mau belajar dari kamu. Oke? Boleh nggak ibu-ibu? Jangan menjadi seseorang yang kita merasa bahwa kita sudah tahu. Everywhere we go, every time we can learn. Kita bisa belajar dari siapapun dimanapun. Tahukah ibu-ibu ada 3 jenis manusia? Yang pertama saya kategorikan sebagai orang yang bodoh. Orang yang bodoh bukan yang nggak tahu 2 tambah 2 sama dengan 4. Saudara. Yang saya kategorikan sebagai orang yang bodoh adalah, maaf ibu-ibu, jatuh dalam satu lubang, besoknya jatuh di situ lagi. Besoknya jatuhnya di situ lagi. Besoknya jatuhnya di situ. Terus apa dong ibu-ibu? Yang ngomong ibu-ibu loh ya, bukan saya. Lah abisnya nggak pernah mau belajar kan? Sudah jatuh terus diulang terus. Yang kedua, orang yang pandai. Orang yang pandai adalah orang yang bisa belajar. Tapi ada yang ketiga, orang bijaksana. Adalah orang yang mau belajar dari siapapun di sekelilingnya. Dia jadi bijaksana. Saudara lihat ada keluarga yang seperti apa, anak-anaknya tumbuh dengan baik, takut Tuhan, mencintai Tuhan, membanggakan orang tuanya. You can learn. Tapi sebaliknya saudara lihat ganti dari keluarga yang hancur, keluarga yang berantakan. You can also learn. Dimanapun kita berada, belajar dari sekeliling. Yang terakhir saudaraku, yang ketiga. Tahukah saudara bahwa kita bisa belajar dari padang gurun kehidupan? Pastor, ini kayaknya paling gak enak deh, setuju. Saya itu takjub loh saudaraku. Kenapa? Karena yang namanya padang gurun kita tahu ya. Padang gurun itu kan gak enak ya. Gersang. Apa ciri-ciri padang gurun? Panas, tandus, kering, kan? Kalau siang bisa panas sekali, ekstrim cuacanya ya. Kalau malam bisa dingin sekali, apalagi belum ditambah dengan binatang-binatang bahaya ya, ada kalajengking, ada begitu banyak binatang-binatang yang berbahaya yang lahir di padang gurun, saudaraku. Setuju nggak kalau saya bilang bahwa padang gurun itu tidak mengenakkan dan tidak menyenangkan? Tapi pada saat Tuhan menciptakan alam semesta dunia ini, Tuhan ngomong, semuanya baik. Ibu-ibu, apakah Tuhan kita salah? Hah? Serius? Saudara bilang kalau padang gurun baik? Mau ngomong baik kok, terus rasanya aduh pastor, gak baik, baiknya di mana?
Coba ya saudara, kenapa kok padang gurun dibilang baik? Apa sih baiknya Pastor? Yuk kita buka aja ayatnya yuk. Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Nggak ada baik-baiknya Pastor, kayaknya Pastor. Mungkin Tuhan kita aja yang salah gitu. Yuk, Mazmur 119 ayat 71 boleh kita baca sama-sama 2-3? Itu baik bagiku. Aduh. Ternyata tertindas itu baik ibu-ibu. Ada di sini yang nggak setuju? Mau nggak setuju tapi yang bilang firman gitu kan. Boleh saya akan tutup dengan saudara, saya menceritakan sebuah kisah yang sering dibuang. Kita sering belajar dari Abraham dong. Bapak orang beriman, kita sering belajar dari istrinya Sarah. Pernah nggak belajar dari Hagar? Kan seringkali kan cerita yang dibuang ya. Kayak sesuatu yang dihindari gitu saudaraku. Tapi yuk kita belajar yuk. Dari kisahnya Hagar boleh dimunculkan Kejadian pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Boleh kita bergantian saudaraku, ayatnya yang ke-6 saya bacakan, ayat 7 saudara baca, kita bergantian. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu, di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Sampai di situ dulu saudaraku. Ini adalah kisah di mana Sarah udah gak sabar, nunggu janjinya Tuhan, dia cari jalan pintas. Dia pikir dia kasih Hagar ke Abraham, nanti kalau punya anak, quote-quote ya saudaraku, yang namanya hamba, zaman itu jangan pikir zaman sekarang ya, hamba itu properti. Oke? Jadi yang namanya hamba, dia itu bukan hidup, dia properti, saudara. Dipandang sebagai milik. Kalau sampai Hagar ini punya anak, maka anaknya pun adalah milik, saudara, dari tuannya. Nah, dari situ setelah Hagar benar-benar mengandung, yang jadi masalah Hagar merasa, aku sekarang lebih tinggi dari nyonyaku. Nyonyaku nggak bisa punya anak, aku bisa punya anak dari tuanku. Nah, Hagar mulai dong saudara berubah sikapnya. Sarah marah. Sarah ngomong sama, berapa-berapanya ibu-ibu sukanya kalau marah gitu terus ngadu ke suaminya. Betul ya? Nah kira-kira Sarah itu juga begitu saudara. Dia ngadu sama Abraham. Berapa banyak suami-suami di sini ada berapa nih? Ada 1, 2, 3. Yang pria-prianya nggak banyak ya, sudah 4. Berapa banyak suami-suami yang kalau istrinya sudah puyeng, jawabannya kayak Abraham ini saudara itu. Udahlah itu di bawah kekuasaan kamu. Terserah. Mau diapain terserah katanya. Dari situlah Sarah menindas Hagar. Yuk, ayat 7 yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air ini dekat mata air di jalan Syur. Ayat 8, katanya, Hagar, hamba Sarai, dari mana datangmu, kemanakah engkau pergi? Jawabnya, apa? Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Ayat yang ke-9, saudaraku, lalu kata malaikat itu kepadanya apa? Masuk akal nggak ini saudara? Kalau ada satu hal yang kita bisa belajar dari kisah Hagar ini, senggol kiri kananmu, jangan lari dari masalah. Biarkan dirimu ditindas. Karena ternyata penindasan itu baik, saudaraku. Nggak masuk akal ya? Hah? Ada di sini yang pengen lari dari masalah? Banyak. Tapi ternyata dari seorang Hagar, saudaraku, seorang wanita yang bahkan sudah dilupakan oleh suaminya, quote-quote ya saudaraku, karena Abraham adalah tuan dari Hagar. Malaikat itu ngomong sama Hagar, jangan lari. Nggak apa-apa, biar hadapin gitu. Tapi lihat saudaraku, lihat ya saudara, lihat ya. Ada berkat yang luar biasa bagi engkau yang tidak lari dari masalah. Oh saya katakan ini, ada berkat yang luar biasa. Kalau tema di gereja ini, bangkit jadi terang. Bangkit jadi terang.
Tema ini hanya bisa terjadi, saudaraku, bagi orang-orang yang tidak lari dari masalah. Sorry, saudara. Pastor kok kejem gitu. Pastor nggak tahu loh yang saya alami. I understand, saudaraku. Saya tidak akan pernah bisa mengatakan dan tidak berhak untuk mengatakan saya mengerti apa yang saudara lalui. Saya percaya masing-masing saudara punya pengalaman, pergumulan, hal-hal yang kita bahkan sudah hampir angkat tangan dan we feel like we cannot do it anymore. Tapi ayat 10, saudaraku, boleh dimunculkan ayat ini? Kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat engkau sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ketika engkau tidak lari dari masalahmu, hidupmu berbuah, hidupmu bermultiplikasi, hidupmu bertambah. Berkat ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Berkat ini diberikan kepada engkau yang tidak lari. Dan tahukah saudara, karena Hagar tidak lari. Ayat 13, yuk kita baca sama-sama. Biarlah ini menjadi ayat terakhir saudaraku, dan saya berdoa ini yang engkau alami hari ini. Ayat 13, kemudian Hagar menamakan apa saudara? Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu siapa? Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Kalau engkau tidak lari dari masalahmu, disitulah engkau akan mendapat pembukaan. Dia Tuhan El Roy, Tuhan yang melihat, Tuhan yang peduli, Tuhan yang tidak tinggal dalam kehidupanmu. Ketika kau lari dari masalah, engkau belum encounter the El Roy. Tapi pada saat engkau memutuskan, I will not gonna run, I will face it. No matter how hard it is, nggak peduli seberapa beratnya, nggak peduli seberapa sakitnya, I will face it. Suamimu boleh meninggalkan engkau, saudaraku, sama seperti Hagar, dia nggak punya tempat kemana dia bisa berlari. Orang yang paling dekat engkau boleh mengecewakan dan menyakiti engkau. Tapi kalau engkau tetap berdiri, engkau tidak lari dari masalah, sakit, tapi disitulah engkau akan berjumpa dengan The El Roy. Engkau bisa berkata, Tuhanku hidup. Tuhanku tidak pernah meninggalkan aku. Tuhanku mencintai aku begitu rupa. Dia tidak membiarkan aku. Orang di sekelilingku boleh tidak peduli. Orang terdekatku sekalipun boleh tidak tahu yang aku rasakan. Tapi El Roy peduli. El Roy tahu yang aku rasakan. Dia melihat. Dan tiba-tiba di situ engkau kuat, saudaraku. Tiba-tiba di situ kau berkata, bukan dari kata orang, aku kenal dia. Sekarang aku melihat dengan mataku sendiri. Aku mengenal dia. Dalam sekolah kehidupan, pribadi lepas pribadi, lepas pribadi, lepas pribadi, engkau jadi juaranya. Amin.